pada malam yang berbahagia ini kita semua, baik yang berdatangan dari Sumatera Barat, Pak Didi ya, dengan kawan-kawan Tengku Sambil ya, dari Sungai Nanam, juga dari Malaysia, Pak Razali, dan juga kita semua dari seluruh Aceh itu telah dapat hadir dan telah dapat juga kita mendengarkan nasihat pelajaran yang disampaikan oleh guru kita Prof. Kiai Haji Jandarmul. Dan tidak asing lagi bagi kita para hadirin hadirat sekalian bahwa ketahuilah Ratib Sri Beni berawal dari kunjungan saya pada tempat di Cibinong, tempat Kiai Haji Jandarmul. Waktu saya datang ke sana, beliau sedang berzikir sampai jam 12, dari jam 9 sampai jam 12. Bukan berzikir seperti kita, hanya sebentar-sebentar ya, sampai jam. Jadi itu saya pulang ke Aceh, mulanya saya agak senang mendengar zikir terlalu lama. Lalu setelah saya pulang ke Aceh, hanya saya teringat waktu saya ke Cibinong berzikir. Jadi saya buatlah zikir Ratib Sri Beni supaya jangan lama, jangan lama. Para hadirin hadirat sekalian, kemana dimaklumi bahwa zikir itu ada istilahnya zikir jali. Jali itu zikir yang diucapkan oleh lidah, kemudian juga hati teringat makna daripada ucapan itu. Jadi zikir itu bukan hanya kalimah la ilaha illallah, sembahyang juga zikir, doa juga zikir, membaca Al-Quran ada. Makanya zikir jali, kita baca Quran, hati kita tadabbur makna atau teringat kita, tujuan daripada zikir tersebut. Jika kita salat sembahyang, juga kita teringat, walaupun kita tidak tahu makna daripada pembacaan kita hanya ingat Allah. Ya, itu supaya jangan ada hati kita ini artinya tidak betul. Dan kedua ada istilahnya zikir hati, zikir yang tersembunyi. Jadi zikir yang tersembunyi ini adalah zikir yang sering kita lakukan di dalam bertawajuh atau di dalam pengamalan tarikat Naqsyabandi, yaitu menyebut Allah di dalam hati. Hati kita yang berzikir, lidah kita tidak. Itu dikatakan juga dengan zikir hati. Zikir terus begitu. Dan juga zikir hati itu dalam istilah syuhud, supaya bisa menolak kemalasan atau menolak yaitu kelesuan kita. Dan selalu mengingat Allah, jangan lupa-lupa kita kepada Allah. Jadi ingatan hati mengingat Allah, tidak lupa pada Allah,
itu dikatakan zikir. Jadi pada awal yaitu menggambarkan kalimat Allah dalam hati kita, tulisan, itu ingat makna. Dalam hati kita dilihat ya Allah. Dan kita hadir Allah bersama kita. Itu dikatakan dzikir. Dzikir yang demikian itu, dzikir hati, itu lebih banyak pahalanya daripada dzikir lisan. Dzikir hati. Itu dzikir yang demikian itu sering dilakukan oleh para ahli tarekat Naqsyabandi. Dan ketiga itu dzikir hakiki. Ada istilahnya dzikir hakiki. Dzikir hakiki ini dalam istilah lain telah bersatu dzakir dengan madzkur. Dzakir berarti kita yang berzikir, madzkur itu Allah. Dengan makna kita berzikir, teringat kita pada sebelum kita ada, maka Allah itu telah mengingat kita. Sebelum kita ada, jadi mana yang banyak Allah mengingat kita dan kita mengingat Allah banyak. Karena Allah itu sebelum kita ada, dan waktu kita telah ada, Allah mengingat kita. Dengan memberikan rezeki, kesehatan, saya kita lama hidup seperti ini, diberikan dengan nikmat yang jadi dzikir hakiki ini kita harus dapat kembali. Kemana kita kembali? Kepada asal kita, bahwa asal kita tidak ada. Kita kembali kepada yang ada, wujud mahat istilahnya. Allah itu ada. Sebelum kita ada, Allah itu ada. Setelah kita ada, Allah itu ada. Jadi dzikir hakiki kita mengingat pada sebelum kita ada. Jadi maka disuruhlah bagi kita supaya kita dapat menghilangkan wujud kita. Menghilangkan wujud dengan pengertian perbuatan dan sifat. Dan zat kita hilangkan itu semua, kita kembalikan kepada asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan kita karena ada perbuatan Allah. Ada sifat kita karena ada sifatnya. Jadi perbuatan kita berasal dari perbuatan Allah. Sifat kita berasal dari sifat Allah. Wujud kita, zat kita berasal dari zat Allah. Jadi bila mana kita dapat panah di dalam perbuatan kita, kemana kita panah? Ke dalam perbuatan Allah, berarti bersambung perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Bila mana kita dapat panah sifat kita dengan sifat Allah, maka bersambung sifat kita dengan sifat Allah. Bila mana kita bisa panah zat kita di dalam zat Allah, maka bersambung zat kita atau roh kita, pendapat cahaya zat Allah. Maka di itu dikatakan dzikir hakiki, berarti Allah yang berzikir di masa kita telah fana di dalam wujudnya. Allah yang berzikir di masa kita telah fana di dalam wujudnya. Jadi untuk mendapatkan ini, maka perlu kita dapat memahami apa itu tauhid af'al, apa itu tauhid sifat,
Apa itu tauhid? Tauhid zat. Di dalam pengkajian tasawuf atau kesufian, tauhid yang seperti ini itu sangat perlu dikaji, perlu dipahami dan ditetapkan di dalam hati kita. Tauhid yang seperti itu untuk mendapatkannya dengan syuhud, dengan apa? Syuhud itu baru ada dengan tajalli. Syuhud itu baru ada dengan tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu terlihat di dalam batin kita perbuatan Allah. Maka hilang perbuatan kita. Kita menyaksikan Allah pada perbuatannya. Bila mana terlihat di dalam batin kita sifat Allah, tajalli sifat Allah, maka hilang sifat kita. Kita menyaksikan Allah dan sifatnya. Bila mana tajalli zat Allah dalam batin kita, maka kita dapat menyaksikan zatnya setelah hilang zat kita. Jadi pengajian seperti itu adalah pengajian sufi, pengajian penyuluh. Maknanya orang yang senantiasa dia dapat berkumpul dengan Allah. Sufi orang yang senantiasa dapat berkumpul. Kita berkumpul dengan Allah di waktu kita tidak ada. Di waktu kita tidak ada bakiat daripada rasam kita. Ketinggalan rasam kita tidak ada, maka kita dapat berkumpul dengan. Tetapi kalau umpamanya dahir bakiah rasam, makna bakiah rasam terlihat perbuatan kita dari kita, terlihat sifat kita dari kita, terlihat zat kita dari zat kita, berarti itu dikatakan wujud bakiah rasam. Jadi kita bercerai dengan Allah. Jadi berkumpul dengan Allah, dekat dengan Allah, bahwa kita tidak terlihat wujud atau bakiah rasam. Makanya yang menghijab kita dengan Allah, kita. Siapa yang menghijab kita dengan Allah? Yang menghijab engkau dengan Allah adalah engkau itu sendiri. Jadi oleh karena itu, maka bagaimana supaya tidak terlihat kita? Yang menghijab kita dengan Allah adalah kita. Wa in ghibtu bada, jika aku hilang, dahirlah dia. Jika dahirlah ia, hilanglah aku. Jadi itu bagaimana untuk dapatnya? Itu dapatnya dengan Allah, bukan dapatnya dengan kita. Artinya dengan cahaya wujud Allah itu, kita cahayanya itu. Artinya yang membawa kita hilang. Jadi tidak dapat hilang itu dengan akal pikir, tidak dapat hilang dengan ilmu yang kita perlu. Tidak dapat hilang itu dengan cahaya. Contoh umpamanya, kita dekati ibu kita, kita selalu terlihat perbuatan dan sifat ibu di dalam batin kita. Waktu kita dekat dengan ibu, maka kita lupa kepada perbuatan dan sifat kita. Yang melupakan itu adalah cahaya sifat ibu tadi. Cahaya perbuatan ibu itu, cahaya sifat ibu itu yang menghilangkan, yang melupakan kita kepada perbuatan dan sifat
Karena mengapa? Karena himmah, kemauan yang sangat untuk dapat dekat dengan dia. Dengan pengertian lain, kita naik dari ilmu kepada hal. Apa namanya? Dari ilmu kepada hal. Artinya, dari kita mengetahui dia, itu ilmu. Mengetahui dia. Setelah kita mengetahui dia, maka cahayanya itu memantul ke dalam batin kita. Jadi cahayanya mantul dalam batin kita, itu dikatakan hal. Jadi kita harus naik daripada ilmu kepada hal. Jadi kita dapat melihat ahadits jama dengan pengertian panah lainnya kepadanya. Para hadirin hadirat sekalian, ajaran-ajaran seperti ini semua untuk dapat kita bermakrifat, untuk dapat bermakrifat. Bermakrifat artinya pertama dengan mencintainya Allah, kemudian sangat cinta. Dengan demikian maka hilang yang lainnya termasuk diri kita. Hilang lainnya termasuk diri kita. Di dalam maka hanya dialah yang ada. Jadi di dalam istilah tasawuf dialah yang ada. Qayyumi hak pada diri kita, dari kita, batin kita hilang bekas. Tidak ada terlihat bekas dan ini yang hanya dia Allah semata. Para hadirin hadirat sekalian, memang saya tak lagi banyak menyampaikan, cukup sudah disampaikan oleh guru kita, penyampaian yang insyaAllah ya dapat kita amalkan, kita istiqamahkan di dalam hati kita. Jadi saya sangat berterima kasih ya pada jemaah sekalian, termasuk kepada Yajen. Memang tasawuf ini banyak dapat keberkahan dari Yajen ya, dari Cibinong, dari beliau, sehingga dapat berkembang sebegini rupa. Di atas bantuan beliau, di atas doa beliau, supaya kita ini dapat meneruskan perjuangan. Karena perjuangan kita ini sebenarnya telah saya katakan pada kawan-kawan, perjuangan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan memahami Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sebagai dasar negara kita. Yang dimaksud yaitu supaya kita dapat bermakrifat dengan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada syirik jali dan ciri khafi, tidak terlihat keberadaan lain, hanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan Yang Maha Esa itu dekat dengan kita, itu yang mengatur hidup kita. Yang mengatur negara ini, saya akan menanyakan pada Anda, apa Tuhan Yang Maha Esa, apa Pak Jokowi? Jadi supaya pemimpin bangsa dia tahu, bukan dia yang mengatur, bukan dia yaitu menyelamatkan bangsa ini, adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itu meliputi wujudnya pada sekalian alam, pada kita semua, bahwa kita tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkannya, tidak bisa berkemauan kalau tidak diberikan kemauan olehnya, tidak dapat mencapai tujuan kalau tidak beliau yang
memberikan kepada kita semua. Jadi kalau memahami Tuhan Yang Maha Esa seperti ini, bagi aparat pemerintahan dan bagi kita semua, sebenarnya kita sudah damai, sudah aman. Jadi lalu makanya Allah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri teladan dalam kehidupan yang baik di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di muka bumi ini, baik dalam segi ibadah, dalam segi muamalah, dalam segi akhlak dan hubungan sesama kita. Jadi sebenarnya ini pokok daripada negara kita, Tuhan Yang Maha Esa, manusia adil beradab. Jadi kalau ini tidak ada, makanya akan sia-sia sila-sila yang lain. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dan juga kesatuan, persatuan, keadilan sia-sia. Sama seperti dalam segi keagamaan kita. Jadi kalau kita belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Rasul dengan hakul yakin, makanya sembahyang kita tidak ada gunanya. Sembahyang kita tidak ada gunanya. Puasa kita tidak ada gunanya. Berkawin, beranak tidak ada juga gunanya. Berkawin tidak ada gunanya, beranak pun tidak ada gunanya. Kalau belum kita yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, bermakrifat kepada Allah, siapa Allah itu yang sebenarnya, dan juga Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang perlu diangkat, diangkat di dalam perjuangan ilmu kesufian ini, agar agama kita bagus dan juga negara kita baik, dan kita bisa hidup aman dan damai. Jadi demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok akan kita sambung lagi kepada guru kita Abu Haji Jambak Rudi. Artinya kalau kita mengundang beliau, kita harapkan jangan ada halangan, jangan ada halangan. Betul dong. Ini kemudian untuk berzikir, lalu kepada beliau yang kita minta apa kepada Wali Nangro, karena ada beliau, Kiai, kita tinggalkan Wali Nangro.